Dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap berbuntut panjang. Kementerian Sosial sudah mencabut izin penyelenggaraan dan pengumpulan bantuan, sementara PPATK saat ini sudah membekukan transaksi di 60 rekening milik ACT. Lalu apakah para petingginya juga akan terseret di dalam pusaran kasus ini? Saya Skolastika Silvia, ayo diskusi. Hashtag jangan percaya ACT viral di media sosial. Kemudian ada juga plesetan-plesetan lainnya seperti misalnya aksi cepat tilep. ACT pun langsung bereaksi dengan mengupload video di kanal YouTube-nya yang memperlihatkan bantuan-bantuan yang disalurkan ke berbagai pelosok wilayah. Sebelum kita bahas lebih jauh soal duduk perkaranya, kita lihat dulu lembaga apa sih ACT ini. Sudah didirikan sejak tahun 2005, adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT dikenal aktif mengumpulkan donasi atau dana bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam hingga krisis kemanusiaan. Ada juga program berbasis spiritual lainnya seperti kurban, zakat, dan juga wakaf. Jadi donasinya berasal dari donatur publik, bisa dari masyarakat, bisa juga dari CSR perusahaan. Yang kemudian bikin ramai adalah soal pengumpulan donasi yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan Menteri Sosial. Kemudian izin penyelenggaraan dan pengumpulan uang dan barang dari Yayasan ACT dicabut oleh Kementerian Sosial. Dalam rilis tertulis, Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi mengungkap pencabutan izin dilakukan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sebelum sanksi lebih lanjut. Apa sih yang dilanggar? Pasal 6 ayat 1 PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil sumbangan. Yang terkini, PPATK mengungkap sejumlah temuan dan mengambil langkah. Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Salah satu karyawan ya melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme seperti beberapa negara yang ada di sini, dan 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar antara 10 juta sampai dengan 552 juta. Sempat menggelar konferensi pers. Apa kata petingginya? Sudah diaudit 2005 sampai 2020 kemarin sudah WTP. Sebenarnya ini sudah cukup menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan predikat WTP. Gaji misalnya begitu. Ya, kalau saya teman-teman bertanya berapa yang diterima saat ini gitu ya. Kami sampaikan di level saya saja itu di level saya saja sebagai pimpinan Presiden Aksi Cepat Tanggap itu yang kami terima tidak lebih dari presidium dah ya. Kami dipuja presidium. Itu yang kami terima tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola karyawan 1.200 karyawan. Oke ya. Pimpinan tertinggi lembaga tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan 250 juta kami nggak tahu datanya dari mana. Oke ya, sampaikan ya. Ini yang menyebabkan pada waktu kami cabutkan tadi, kenapa kemudian alokasi dananya rata-rata operasional yang kami mungkin nanti ini ada tentang potongan dana ya, tadi nyambung ya. Potongan dana kami sebutkan 13,7%. Oke ya, supaya enak nanti teman-teman bisa lihat ya laporan keuangan yang audit tadi itu. Oke, jadi kalau ditanya berapa ACT ambil untuk operasional, 13,7%. Bicara soal dana bantuan sosial, Indonesia memang juara dari segi kedermawanannya. Dari satu survei di tahun 2020 memperlihatkan bahwa potensi zakat masyarakat Indonesia ini mencapai 233 triliun rupiah. Namun dari besarnya jumlah ini, baru 3,5% diantaranya yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan melalui Badan Zakat Nasional. Penyebabnya mengapa
lembaga pemerintah termasuk tidak maksimal gitu memanfaatkan atau dalam pengumpulan dana filantropi Islam kita sebutnya ya, dana filantropi Islam ini dibanding dengan potensinya begitu besar itu, dan juga dibandingkan dengan kemampuan lembaga-lembaga amil zakat swasta di dalam melakukan pengumpulan. Yang tentu tidak kita inginkan terjadi adalah masyarakat jadi skeptis dengan lembaga penggalangan dana. Sampai ACT kemudian orang menyamaratakan, mengeneralisir semua lembaga amil zakat more or less itu sama dengan ACT. Saya kira tidak seperti itu. Itu harus dilokalisir isunya, dan harus benar-benar bisa dibuka ya kasusnya itu, sehingga publik yang berhak mengetahui informasi mengenai duduk persoalan ACT ini bisa terpenuhi hak informasinya. Dan itu tadi, ketakutan kita bahwa kasus ini akan menyebabkan tereduksinya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga amil zakat, itu jangan sampai terjadi. Dalam kasus ini apa yang menjadi penting? Pertanggungjawaban kepada publik, karena bagaimanapun dalam dana yang dikumpulkan ada hak dari mereka yang membutuhkan. Karenanya harus punya manfaat dan tepat sasaran. Lanjut diskusi di kolom komentar.